Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Rahmawati dari D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Definisi KESPRO menurut WHO, menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Sasaran utama laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko, pekerja keras, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Komponen kesehatan reproduksi remaja, seksualitas, beresiko atau menderita HIV atau AIDS, beresiko dan pengguna nafza. Sasaran antara petugas kesehatan, dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat, kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Definisi kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Dan untuk menunjang kesehatan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya tersebut hendaknya dilakukan dengan prinsip non-diskriminatif, partisipasif, perlindungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan ketahanan dan daya asing bangsa, dan pembangunan nasional. Masyarakat saat ini telah banyak menginginkan atau mendapatkan pelayanan informasi tentang kesehatan yang baik, lengkap, mudah, dan terjangkau. Definisi reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan dua individu yang biasanya dilakukan jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi pada manusia normal adalah contoh umum reproduksi seksual. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana seperti makhluk barsel satu melakukan reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual, suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Pembelahan pada sel bakteri menjadi dua sel anak adalah contoh dari reproduksi aseksual. Walaupun demikian, reproduksi aseksual tidak dibatasi dengan organisme barsel satu. Kebanyakan tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi aseksual. Komponen kesehatan reproduksi. Komponen kesejahteraan ibu dan anak, peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi resikonya. Karena dapat membawa kematian, maka kematian seorang ibu bukan hanya satu anggota keluarga, tetapi hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Peran ibu sebagai wakil pemimpin rumah tangga, ibu dari anak-anak yang dilahirkan, istri dari suami, anak bagi seorang ibu yang melahirkan, ataupun tulang punggung bagi sebuah keluarga, semua sulit untuk tergantikan. Komponen keluarga berencana. Komponen ini penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Indonesia diprediksi akan bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang 15 sampai 64 tahun. Dalam evolusi kependudukan yang akan dialami dan diperkirakan terjadi pada tahun 2020 sampai 2030. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah tersebut, pemerintah mempersiapkan kondisi ini dengan program keluarga berencana yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang terdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit infeksi yang non-PMS
seperti tuberkulosis, malaria, filariasis, maupun infeksi yang tergolong penyakit menular seksual seperti gonorrea, sifilis, herpes genital, klamidia, ataupun kondisi infeksi yang mengakibatkan infeksi rongga panggul, pelvic inflammatory disease atau PID, seperti penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR yang tidak steril. Semua contoh penyakit tersebut bila tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat berakibat seumur hidup pada wanita maupun pria. Yaitu misalnya kemandulan. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup wanita ataupun pria. Komponen usia lanjut melengkapi siklus kehidupan keluarga. Komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi, menopause atau andropause. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui screening keganasan organ reproduksi, misalnya kanker rahim pada wanita, kanker prostat pada pria, serta pencegahan defisiensi hormonal dan akibatnya seperti kerapuhan tulang dan lain-lain. Tujuan dan sasaran Kespro meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses produksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya sehingga hak-hak produksinya dapat terpenuhi, yang pada akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya. Sejarah Kespro. Kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan, International Conference on Population and Development atau ICPD di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi. Dengan demikian, pengendalian kependudukan telah tergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus hidup, termasuk hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Paradigma baru ini berpengaruh besar antara lain terhadap hak dan peran perempuan sebagai subjek dalam ber-KB. Perubahan pendekatan juga terjadi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau IMS, termasuk HIV/AIDS, serta kesehatan Universitas Sumatera Utara 13 produksi usia lanjut, yang dibahas dalam konteks kesehatan dan hak reproduksi. Dengan paradigma baru ini diharapkan kestabilan pertumbuhan penduduk akan dapat dicapai dengan lebih baik. Siklus Kespro, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau ISR termasuk PMS, HIV, AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Kespro, kesehatan reproduksi atau Kespro adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ditetapkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014. PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 dan penjelasan atas PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang KESPRO atau Kesehatan Reproduksi ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559 oleh Menhumhan Amir Syamsuddin pada tanggal 21 Juli 2014 di Jakarta. Selanjutnya, paket pelayanan terpadu. Bagian terpenting dalam penerapan pelayanan terpadu kesehatan reproduksi adalah mulai menyesuaikan kegiatan rutin fasilitas kesehatan atau puskesmas untuk mencapai tujuan sekali datang semua pelayanan diperoleh. Penyesuaian ini didasarkan pada hasil kajian atas program pelayanan klinis, manajemen data, serta logistik dan pelatihan staf. Dengan penerapan pelayanan terpadu kesehatan reproduksi ini diharapkan seluruh klien yang datang di puskesmas akan dilayani secara terpadu sesuai protap yang mengintegritaskan semua aspek kesehatan reproduksi serta pelayanan tiap program kesehatan yang ada. Dan yang selanjutnya, kesehatan menurut undang-undang. Pasal 20, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 20 yang ke-1, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Yang kedua, pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 yang ke-1, setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan. Yang kedua, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.